Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benindri Fatmawati dengan NIM A1F11912, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 3. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan kegiatan sains kepada anak usia dini dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Kasmiati, MPD. Baiklah, selamat menyimak video berikut ini. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 dan 10. Nah, di pertemuan 9 dan 10 ini ada materi tentang ilmu bumi. Di dalam ilmu bumi itu ada yang namanya kilat atau petir, cahaya, pelangi, hujan, dan banjir. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kilat. Apa sih itu kilat? Kilat adalah gejala alam yang besarnya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gemuruh. Kedua ada cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah energi yang terbentuk dari gelombang elektromagnetik kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, contohnya yaitu cahaya matahari. Yang ketiga ada pelangi. Apa sih itu pelangi? Nah, pelangi adalah gejala optik dan meteorologi. Beberapa cahaya beraneka warna seling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Yang keempat, ada hujan. Apa sih itu hujan? Nah, hujan adalah sebuah peristiwa persipitasi atau jatuhnya suatu cairan dan atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Yang kelima, ada banjir. Apa sih itu banjir? Nah, banjir adalah suatu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam di daratan. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang ilmu fisika. Di dalam ilmu fisika ini ada yang namanya bunyi dan warna. Yang pertama yaitu ada bunyi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah suatu getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan padat. Lalu yang kedua yaitu ada warna. Apa sih itu warna? Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Contohnya berwarna putih di dalam cahaya lampu misalnya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jagat raya. Di dalam jagat raya ini ada yang namanya planet, bintang, tata surya, gerhana atau astronomi. Nah, baiklah teman-teman, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jagat raya. Apa sih jagat raya? Jagat raya adalah seluruh ruang waktu tempat kita berada dengan energi dan matahari yang dimilikinya. Nah, untuk selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang planet. Apa sih itu planet? Nah, jadi gini, planet adalah benda astronomi yang mengorbit mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contohnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bintang. Nah, siapa sih yang nggak tahu bintang? Malam-malam pasti lihat dong bintang di langit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bintang. Bintang adalah suatu benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Ketiga yaitu tata surya. Apa sih itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang
terikat oleh gaya gravitasinya. Yang keempat, ada gerhana. Siapa sih yang nggak tahu gerhana? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerhana. Apa sih itu gerhana? Gerhana adalah suatu fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Nah, gerhana ini ada dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu materi dari pertemuan 11, 12, dan 13. Nah, materi di pertemuan ini ada materi tentang pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada bahan-bahan kimia di sekitar rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Seperti contohnya ada pengawet, penyedap, dan pewarna. Nah, bahan pengawet dalam makanan yang masih aman. Yang pertama yaitu ada asam benzoat. Apa sih asam benzoat? Asam benzoat yaitu pengawet untuk mengawetkan buah-buahan, kecap dalam botol, margarin, saus tomat, dan minuman ringan. Nah, asam benzoat ini memiliki kandungan antibakteri yang diberikan bahan akan terlindungi dari perkembangan bakteri. Kedua itu ada asam sitrat. Asam sitrat biasanya untuk menambah rasa asam pada makanan dan untuk mencegah perkembangan jamur dan bakteri penyebab penyakit di dalam makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyedap kimia di dalam makanan. Salah satunya yaitu ada monosodium glutamate. Ini adalah aditif makanan umum yang digunakan untuk mengintensifkan dan meningkatkan rasa hidrogen gurih. Contohnya seperti cemilan asin dan sup kalengan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pewarna kimia di dalam makanan. Nah, pewarna kimia di dalam makanan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pewarna makanan alami dan pewarna makanan buatan. Nah, apa sih tujuannya pewarna makanan? Tujuannya adalah untuk mempercantik sebuah tampilan makanan dan minuman. Nah, adapun beberapa pewarna makanan buatan yang masih boleh dikonsumsi dengan kadar tertentu. Yang pertama yaitu ada tastrazim, yang kedua ada kuning quinolin, yang ketiga ada karmasim, yang keempat ada poncean, yang kelima ada erythrosm. Nah, teman-teman semua dapat memahami ya bahan-bahan kimia apa saja yang terdapat dalam makanan. Nah, namun bahan kimia ini juga berdampak untuk manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bahan kimia untuk manusia. Ini sangat berbahaya untuk manusia. Yaitu yang pertama, bisa kelainan saraf. Yang kedua, kerusakan ginjal. Yang ketiga, ada gangguan fungsi hati. Yang keempat, kanker. Yang kelima, pusing. Yang keenam, ada hilang kesadaran. Dan ketujuh, ada kematian. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 14 dan 15. Di materi pertemuan 14 dan 15 ini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi, sifat-sifat materi, dan juga perubahan materi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi. Apa sih itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud yang pertama yaitu gas, contohnya udara, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu cair, contohnya seperti air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada padat, contohnya seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat materi. Yang pertama yaitu ada sifat fisika. Sifat fisika ini yaitu sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Seperti yang pertama ada sifat intensif, yaitu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya seperti udara,
bau, titik didih, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada sifat ekstensif. Sifat ekstensif ini adalah sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya seperti kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat kimia. Apa sih sifat kimia? Sifat kimia itu adalah suatu sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya yaitu kereaktifan dan kebakaran. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan materi. Perubahan materi ini ada dua, yaitu perubahan materi fisika dan perubahan materi kimia. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti lilin dipanaskan, batu es mencair, besi meleleh, dan lain-lain. Nah, pada umumnya perubahan fisika itu mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi berkarat, kayu terbakar, dan buah yang menjadi busuk. Nah, dalam perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tetapi tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia ini terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyertai reaksi tersebut. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi materi penjelasan pertemuan dari 9 sampai 15. Baiklah, apabila di sini saya ada kesalahan kata yang kurang jelas atau yang tidak baik, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.